Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan podcast kami. Dalam rangka podcast kami ini, kami mengambil tema self-evaluation success, di mana nanti kami akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk self-improvement, self-evaluation, agar kesuksesan yang kita impikan dapat tercapai. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Aditya Lazar Usada, sebagai host kali ini akan memandu jalannya podcast kali ini. Tentunya, dalam podcast kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 4 orang teman saya menjadi narasumber. Yang pertama ada Kak Anin, ada Kak Maya, Kak Zulfa, dan Kak Akbar. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu. Halo, selamat sore Kak Anin. Selamat sore. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak. Oke, perkenalkan nama saya Oktaverina Murti Anindya, biasa dipanggil Anin. Saya berasal dari Wonosobo, dan saya dari Prodi Ilmu Komunikasi 04. Oke, Kak Anin dari Wonosobo. Wonosobo itu terkenal sama mie ongklok ya Kak ya? Benar Iya, ya Kak ya? benar. Gimana di Wonosobo? Baik-baik, sehat? Sehat, alhamdulillah. Dingin ya, di sini musim hujan terus. Hujan terus ya Kak ya? Iya. Oke, lanjut ke narasumber berikutnya ada Kak Zulfa. Halo, selamat sore Kak Zulfa. Halo, selamat sore. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak Zulfa. Rahim. Asal saya dari Jogja. Dan saya dari Prodi Ilmu Komunikasi 4. Kak Zulfa dari Jogja. Oke, selanjutnya ada Kak Maya. Selamat sore Kak Maya. Halo, selamat sore Kak. Mungkin bisa perkenalan dulu. Ya, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maya Sari, alamat Palembang, Prodi Ilmu Komunikasi 04. Wah, jauh ya Kak dari Palembang. Nih, Kak Maya dari Palembang nih, di Jogja ngekos apa gimana nih Kak? Iya Kak, di Jogja ngekos. Karena nggak ada saudara jadi ngekos. Oke, berarti merantau ya judulnya ya Kak ya? Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya kita pindah ke Kak Akbar. Halo, selamat sore Kak Akbar. Halo, Mungkin bisa perkenalan dulu. baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fadilah, asal dari Palembang, dari Prodi Ilmu Komunikasi 04. Oh, sama-sama dari Palembang kayak Kak Maya nih, jangan-jangan satu kampung nih. Satu kampung apa enggak nih? Ya, kita satu kabupaten Kak. Ya, satu kabupaten. Ya, Bisa nggak sih di-spill dikit gimana sih logat Palembang gitu? Wah, kalau logat Palembang tuh banyak ya Kak. Yang mana nih? Kalau yang biasanya tuh kayak, kalau aku tuh biasanya bahasa Palembangnya aku, terus kalau kamu tuh kau, jadi aku kau gitu. Aku kau gitu ya. Iya, aku kau. Kalau Kak Akbar nih, gimana logat Palembangnya Kak Akbar nih? Wong Kito Galo. Wong Kito Iya, Galo Wong artinya Kito apaan Galo. sih Kak Wong Kito Galo? Orang kita semua. Orang kita semua. Oke, ada yang dari Palembang, Wonosobo, Jogja, macam-macam, dan saya sendiri dari Salatiga. Tentunya di sini juga berbagai daerah dengan berbagai background dan pemikiran. Di sini kami mencoba menjelaskan bagaimana sih cara-cara kita untuk meraih kesuksesan yang kita impikan. Oke, langsung aja. Mungkin yang pertama saya ingin menanyakan kepada narasumber-narasumber di sini, gimana sih definisi sukses menurut kakak yang di sini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Zulfa. Gimana definisi sukses menurut Kak Zulfa? Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak, terdengar. Arti sukses ya Kak? Menurut saya, kata sukses itu memiliki arti berhasil dalam berbagai aspek Kak. Aspek apa aja nih? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Oh, dalam apa ya? Lebih dikaitkan untuk ekonomi dan sosial sih Kak. Ekonomi dan sosial berarti di dalam masyarakat ya Kak Zulfa? Iya.
lebih tinggi ekonomi, lebih dipandang gitu di masyarakat. Oke. Itu kalau definisi sukses menurut Kak Zulfa. Kalau menurut Kak Anin sendiri nih, gimana definisi sukses menurut Kak Anin? Ya, menurut saya, sukses itu sendiri kan berarti berhasil ya. Jadi, relatif setiap orang itu memiliki puncak keberhasilannya masing-masing. Jadi, orang itu berbeda-beda cara untuk menggapai kesuksesannya tersebut. Seperti itu. Berarti menurut Kak Anin, sukses itu setiap orang berbeda dengan sesuai dengan boundaries atau batasan-batasan yang mungkin orang itu sudah tetapkan gitu ya Kak ya? Iya, benar sekali. Oke. Kalau menurut Kak Akbar nih, gimana definisi sukses menurut Kak Akbar? Oke, terima kasih buat Kak Adit. Kalau menurut saya sendiri sih definisi sukses itu yang pertama ya tentunya tidak luput ya dari kerja keras kita untuk meraih apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan ya sampai semua keinginan itu benar-benar berhasil terwujud. Gitu aja sih Kak. Oke. Makasih Kak Akbar. Ini menurut Kak Maya nih yang terakhir nih, definisi sukses menurut Kak Maya gimana nih? Ya, definisi sukses menurut saya itu berhasil menikmati sebuah perjuangan. Nah, maksudnya itu gimana? Maksudnya dalam sebuah perjuangan tuh pasti ada di dalamnya sebuah proses. Nah, proses ini yang jadi penentu apakah orang tersebut akan sampai ke garis yang dia tuju atau berhenti di saat sedang melewati sebuah proses tersebut. Secara namanya proses itu kan pasti nggak ada yang mulus kan, setiap proses, setiap perjuangan tuh pasti ada lika-likunya. Nah, itu adalah tantangan apakah orang tersebut tuh bakal meneruskan sebuah perjuangan tersebut dengan menggapai impiannya atau berhenti di titik tersebut, kayak gitu kan. Oke, lengkap banget. Kalau tadi udah ada definisi sukses menurut Kak Zulfa, Kak Anin, dan Kak Akbar, serta Kak Maya. Kalau menurut saya sendiri definisi sukses itu adalah bagaimana kita bisa bersyukur dengan keadaan yang kita punya. Jadi tidak melulu tentang bagaimana kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain, tapi bagaimana kita menikmati dan mensyukuri apa yang kita punya sekarang. Begitu. Kalau tadi udah definisi sukses, sekarang aku juga mau tanya lagi ini kepada teman-teman yang di sini. Gimana sih cara kalian untuk mendapatkan kesuksesan yang kalian impi-impikan? Mungkin Kak Akbar, gimana nih caranya? Sesuai dengan yang Kak Akbar lakukan sekarang gitu. Halo Kak Akbar. Oke, mungkin jaringannya kurang baik. Kita ke Kak Anin dulu nih. Kak Anin, bagaimana nih definisi kiat-kiat atau cara yang dilakukan Kak Anin untuk mencapai kesuksesan yang Kak Anin impi-impikan? Oke, untuk saya sendiri, cara saya menggapai kesuksesan itu dengan cara menanamkan sikap disiplin dalam diri saya dan senantiasa menghargai waktu. Kita ketahui bahwa waktu itu sangat berharga. Jadi, jika kita melakukan sesuatu yang itu tidak bermanfaat untuk kita, itu berarti kita melewatkan sebuah kesuksesan kita. Seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti 2 poin yang dapat kita simpulkan dari Kak Anin adalah caranya dengan menghargai waktu dan juga disiplin. Iya, Begitu ya Kak Anin ya, benar ya? ya. Oke. Kalau sekarang menurut Kak Akbar nih, gimana nih caranya untuk mencapai kesuksesan yang kita impi-impikan? Silahkan Kak Akbar. Kalau menurut aku sih itu yang pertama ya selalu berdoa aja sih Kak. Pantang menyerah, selalu berusaha. Gitu aja sih Kak, sampai semua itu benar-benar terwujud. Oke, berarti yang penting berusaha terus gitu ya, walaupun gagal kita coba lagi sampai Iya kita Kak, iya benar. bisa sukses gitu ya. Iya Kak. Oke, kalau tadi udah ada Kak Akbar, sekarang kita pindah ke Kak Maya. Gimana nih Kak Maya, caranya yang dilakukan Kak Maya supaya bisa sukses gitu, sesuai dengan apa yang Kak Maya impi-impikan? Ya, kalau dengan saya sendiri sih tentunya harus kerja keras ya, Kak. Yang namanya kita mencapai kesuksesan kan nggak boleh yang namanya malas-malasan kayak gitu.
ya harus kerja keras, dan pastinya setiap ada usaha itu jangan lupa untuk berdoa. Karena kalau kita berusaha tanpa berdoa ya itu sia-sia gitu kan. Dan yang paling penting itu adalah jujur. Karena setiap pekerjaan, setiap yang apa kita lakukan itu kejujuran itu paling utama. Karena memang susah mendapatkan kepercayaan dari orang lain kayak gitu kan. Dan juga pastinya harus sayang kepada keluarga, dan nggak jauh penting meminta ridho kedua orang tua, karena ridho Allah itu kan ada kepada orang tua. Jadi sukses enggaknya kita itu tergantung berada pada doanya orang tua kayak gitu kan. Masya Allah, berarti ridhonya Allah tuh dari orang tua gitu ya Kak ya. Iya benar sekali Kak. Sangat ukti sekali ya Kak Maya nih. Terima kasih Kak. Oke, halo Kak Zulfa yang udah datang, udah balik lagi nih. Tadi sempat hilang ya Kak Zulfa ya. Iya, Gimana nih Kak? Menurut Kak Zulfa, cara yang dilakukan Kak Zulfa untuk meraih kesuksesan? menurut saya yang terpenting adalah percaya diri dan usaha ya, Kak. Kedua itu kalau tidak ada malah jadi minder gitu loh. Adalah mengelola keuangan dengan baik. Jadi jangan boros. Kalau udah banyak uang malah boros. Oke, berarti mengelola keuangan dengan baik dengan catatan tidak boros. Ini relate banget sama kita-kita sebagai anak muda, anak rantau gitu ya. Gimana sih caranya kita kelola uang dengan baik supaya nggak boros, supaya nggak jadi beban keluarga, beban orang tua gitu ya. Bener ya teman-teman ya? Iya benar banget itu Kak. Oke, kalau menurut saya sendiri, caranya dilakukan tuh dari teman-teman yang lain, yang pasti semangat, pantang menyerah. Karena kalau kita udah down dulu, udah waktu gagal udah nggak semangat dulu, udah menyerah dulu, nanti bakalnya kita jadi manja dan ya jadi nggak bisa gitu menghadapi kesulitan-kesulitan lain yang menunggu kita di masa depan gitu. Oke, kalau tadi udah bagaimana cara kita untuk meraih kesuksesan, sekarang dalam kita meraih kesuksesan itu tentu pastinya ada panutan atau contoh yang kita ikutin gitu ya. Jadi aku mau tanya nih buat teman-teman semua yang di sini, mungkin ada sosok idola atau sosok panutan ataupun contoh untuk meraih kesuksesan yang kalian impikan. Mungkin siapa nih? Kalau Kak Akbar sendiri siapa nih tokoh idola atau tokoh panutannya? Kalau saya sendiri kayak itu saya lebih mengidolakan Mbak Najwa Shihab sih. Oke, kenapa tuh? Selain Ada apa dengan ya, Mbak selain Najwa Shihab? beliau menjadi jurnalis, beliau juga aktivis media sosial yang sangat pro sekali dengan masyarakat. Dan yang sangat menginspirasi saya dari beliau itu yang pertama beliau berani dalam mengkritis para oknum-oknum pejabat yang kurang baik. Semua pejabat itu baik ya Kak ya? Oh iya lupa, semua pejabat baik ya. Kalau di depan kita kan Baik baik. semua, Kak. Oh Semua iya. kan baik. Iya. Pandai dalam berargumentasi sih. Udah gitu aja sih Kak. Oke, berarti kalau menurut Kak Akbar, Mbak Najwa Shihab jadi sosok panutan karena dia berani dan pintar dalam berargumentasi. Oke. Iya Kak. Selanjutnya ada Kak Maya nih. Menurut Kak Maya, siapa sih tokoh yang menjadi idola atau panutan Kak Maya dalam meraih kesuksesan itu sendiri? Ya kalau dari saya sendiri itu Ria Ricis ya Kak, atau yang nama aslinya itu Ria Yunita. Kenapa saya mengidolakan dia? Karena dia itu sosok wanita yang ceria, gembira. Jadi ketika kita ngelihat konten-kontennya, yang pertama kita tuh bad mood kayak gitu, kita tuh terbawa suasana menjadi ceria kembali kayak gitu. Terus juga saya lihat dari Ria Ricis itu dari kerja kerasnya, seorang wanita yang memiliki kerja keras yang benar-benar tanpa lelah kayak gitu, tanpa mengeluh, dan juga sayang keluarga pastinya. Oke, Ria Ricis yang menjadi panutan dari Kak Maya yang merupakan sosok YouTuber wanita pertama yang mencapai subscriber paling banyak di Asia ya. Benar ya Kak ya? Iya, betul banget tuh Kak. Ini jangan-jangan Kak Maya juga suka sama squishy juga nih kayak Ria Ricis nih. Benar nggak? Iya, suka banget Kak.
suka banget. Cuma pada masa itu belum tahu Ria Ricis nih, belum tahu Ria Ricis. Tapi pas setelah Squishy itu baru tahu nih Ria Ricis sosoknya seperti apa kayak gitu. Tapi nggak jadi mermaid kan, Kak? Nggak jadi mermaid. Nggak kan? jadi. Masih mau jadi manusia kok. Oke, selanjutnya ada Kak Anin. Halo Kak Anin. Halo. Anin siapa nih yang menjadi tokoh idola, tokoh panutan gitu untuk meraih kesuksesan yang Kak Anin impi-impikan? Tokoh panutan saya itu Bapak Alun. Kalau mungkin kita semua di sini kenalnya Bapak Jusuf Hamka ya. Nah, beliau itu seorang Chinese yang mu'alaf menjadi seorang Muslim, dan beliau ini merintis usahanya itu dari nol. Dan beliau ini sebenarnya terlahir dari keluarga yang mampu, akan tetapi dia mencari kesuksesannya sendiri. Dan pemilik jalan tol ini, dia itu bekerja keras demi kesuksesannya itu sampai beliau keluar dari keluarganya. Dan sekarang terbukti kesuksesannya seperti itu dan menginspirasi saya untuk tidak mengandalkan keluarga seperti itu. Waduh, Bapak Jusuf Hamka ini salah satu tokoh senior yang menjadi panutan banyak masyarakat tentunya. Tapi kalau di anak muda tuh jarang banget nih, Kak Anin termasuk yang spesial nih ya untuk mengidolakan Bapak Jusuf Hamka, karena Bapak Jusuf Hamka ini terkenal di kalangan yang umurnya tuh di atas kita gitu. Gitu ya Kak Anin. Dengar-dengar Iya, Bapak Jusuf itu. Hamka ini juga sering bagi-bagi rezeki gitu ya. Waktu jalan tolnya belum otomatis kayak sekarang. Bapak Jusuf Hamka ini dulu sering bagi-bagi rezeki kepada pegawai-pegawai yang bekerja di jalan tol gitu ya Kak ya? Iya, beliau juga mendirikan masjid juga, jadi membuat saya termotivasi. Oh gitu, keren banget. Oke, selanjutnya Kak Zulfa nih. Siapa nih tokoh yang menjadi panutan Kak Zulfa untuk meraih kesuksesan yang Kak Zulfa impi-impikan? Gitu. Tokoh idola saya mau di Ayunda. Waduh, ada mau di Ayunda yang lagi ramai diperbincangkan gitu karena tiba-tiba nikah gitu ya, tiba-tiba nikah sama orang keturunan Korean Amerika yang juga sekolah di Amerika. Kenapa nih Kak Zulfa? Yang pertama, yang kedua dia menjadi sosok anak muda. Dari akademik ataupun non akademik. Filmnya juga udah banyak tuh Kak. Terus dia sekolah di luar negeri juga, di Stanford gitu. Dan dia juga bisa nyanyi, merdu banget suaranya. Ini Kak Zulfa menjelaskannya tuh kayak agak ada rasa-rasa yang tersembunyi gitu ya teman-teman ya, benar nggak nih? Rasa terpendam. Tapi sayang nih, mohon maaf Kak Zulfa, Mbak Maudi udah sold out gitu. Jadi buat Kak Zulfa nih cari yang lain dulu aja deh gitu ya. Lebih menjuru ke idaman kayak gitu. Kayaknya lebih idaman wanita yang diinginkan gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau tadi udah ada tokoh-tokoh idola dari teman-teman narasumber di sini yang merupakan tokoh-tokoh yang sangat hebat juga, yang juga terkenal di kalangan milenial. Kalau saya pribadi, saya juga mengidolakan salah satu YouTuber di Indonesia, Jerome Pauline, karena di umur yang masih muda, dia bisa mengatur waktu dengan baik, dengan kompeten, dan juga bagaimana dia dekat dengan keluarganya, itu menjadikan saya sebuah motivasi untuk meraih kesuksesan yang saya impikan juga. Tentunya dalam tokoh-tokoh ini tuh banyak banget yang bisa menjadi tokoh idola kita, apalagi di kalangan entrepreneur seperti yang disebutkan oleh Kak Anin tadi, ada Bapak Jusuf Hamka yang mau dan rela keluar dari zona nyamannya untuk meraih kesuksesan yang dia impikan sendiri. Jadi kalau tadi udah membahas tentang entrepreneur seperti Bapak Jusuf Hamka,
sekarang aku mau tanya juga untuk teman-teman yang di sini, mungkin dapat kita ketahui bersama bahwa ada 4 personality plus ya teman-teman. Ada sanguinis, ada melankolis, koleris, dan juga phlegmatis. Nah, yang aku mau tanyakan di teman-teman di sini, agar teman-teman yang nonton juga tahu nih bagaimana pandangan teman-teman di sini tentang 4 personality plus ini. Personality plus apa yang paling cocok dijadikan untuk menjadi seorang entrepreneur gitu? Mungkin kita mulai dari Kak Maya. Kak Maya milih apa nih? Pilih personality plus apa nih yang cocok dijadikan sebagai seorang entrepreneur? Ya, kalau menurut saya sih 2 ya Kak. Yang pertama itu sanguinis sama koleris kayak gitu. Karena soalnya kenapa sanguinis? Karena kalau tipe orang sanguinis itu kan orangnya periang. Juga dia humble. Komunikasi terhadap orang lain tuh baik, dan juga seorang entrepreneur itu harus memiliki komunikasi yang baik terhadap banyak orang. Dia tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita berkomunikasi dengan yang sebaya dan yang di bawah umur, bagaimana kita cara berkomunikasinya, tentunya itu punya seninya kayak gitu. Nah, jadi orang entrepreneur itu harus punyai jiwa komunikasi yang baik dan juga periang pastinya. Untuk seorang sanguin untuk menjadi seorang entrepreneur itu harus periang, membawa suasana yang baik, yang bagus kayak gitu. Dan yang kedua ini tipe koleris ini, dia orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas, logis, dan juga sangat to the point kayak gitu. Dan orang koleris ini keras dan suka memegang kendali. Jadi cocok banget bagi seorang entrepreneur. Seperti itu, Kak. Oke, berarti Kak Maya memilih 2 personality plus, ada personality sanguinis dan juga koleris karena populer dan juga dapat memimpin teman-teman yang lain gitu ya Kak ya, benar ya? Ya, betul sekali, Kak. Oke, kalau tadi udah ada Kak Maya, sekarang aku mau coba tanya ke Kak Akbar. Menurut Kak Akbar nih ada personality plus apa aja yang mungkin bisa cocok dijadikan sebagai seorang entrepreneur? Oke, baik Kak. Kalau menurut saya sih ya clerics powerful ya Kak ya. Karena model itu sih yang paling cocok karena kepribadian tersebut memiliki sifat-sifat yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi dan produktif sih. Kalau untuk kombinasinya sendiri mungkin bisa dikombinasikan sama melankoli ya Kak ya. Karena melankoli ini cenderung bijak, lembut, dan tenang, tidak gegabah. Karena sifat negatif dari kolerik sendiri itu keras kepala, susah jatuh, dan terlalu berambisi. Sehingga melankoli ini yang dapat mengimbangi kolerik sih Kak. Itu aja sih Kak. Oke, berarti Kak Akbar memilih personality koleris dan juga melankolis dengan alasan untuk mengimbangi sifat koleris yang keras kepala. Oke, kalau tadi udah ada Kak Akbar yang memilih personality plus koleris dan juga melankolis, sekarang aku mau tanya ke Kak Anin nih. Menurut Kak Anin, personality plus apa yang paling cocok dijadikan untuk seorang entrepreneur? Oke, menurut saya sendiri itu ada satu ya yang paling penting, itu kolerik powerful. Soalnya seorang entrepreneur itu harus memiliki jiwa pemimpin. Tidak hanya memimpin orang lain, tapi harus bisa memimpin diri sendiri. Jadi kolerik powerful itu sangat penting untuk seorang entrepreneur. Seperti itu, hanya satu. Tepat, tegas, dan lugas banget nih Kak Anin. Kayaknya udah pasti banget memilih personality plus dari koleris gitu ya. Bener ya Kak Anin ya? Iya, benar Kak. Tapi aku juga setuju banget sama Kak Anin, di mana di era sekarang ini kita tidak hanya boleh bisa memimpin orang lain, tapi yang paling penting adalah memimpin diri kita sendiri. Karena kalau memimpin diri kita sendiri aja nggak bisa, gimana kita mau memimpin orang lain gitu ya. Bener nggak ya teman-teman ya? Ya, benar banget sih kalau kayak gitu. Oke. Kalau tadi udah ada Kak Anin, sekarang aku mau tanya ke Kak Zulfa nih. Menurut Kak Zulfa, gimana cara ya? Gimana
personality plus apa yang dipilih oleh Kak Zulfa yang paling cocok untuk dijadikan sebagai seorang entrepreneur? Mungkin teman-teman tadi sudah mewakili sih, karena jawaban saya tidak jauh berbeda. Yang pertama adalah choleric powerful ya Kak. Dia mempunyai kepribadian yang tegas, mempunyai jiwa kepemimpinan gitu. Kelemar-kelemar lah intinya. Oke, berarti Kak Zulfa pengennya jadi seorang entrepreneur tuh jadi orang yang satset gitu ya Kak? Nggak tunggu-tungguan gitu ya? Iya. Oke, kalau aku juga setuju sama teman-teman narasumber di sini bahwa yang paling cocok dan paling suitable untuk jadikan seorang entrepreneur itu adalah personality plus koleris itu sendiri, karena memang koleris merupakan sosok yang berjiwa kepemimpinan sangat tinggi, bebas dan juga mandiri. Nah, sifat koleris ini juga merupakan sifat yang sangat menyukai perubahan, karena dapat kita ketahui sebagai seorang pemimpin dan entrepreneur kita harus bisa membaca pasar, membaca peluang yang dapat berubah sewaktu-waktu. Tapi selain itu, aku juga mau nambahin bahwa personality plus melankolis, sanguinis, dan juga pragmatis itu juga bisa menjadi pelengkap dari sifat koleris itu sendiri. Karena kalau sifat koleris aja mungkin agak kurang seimbang, jadi dia melihatnya dari satu sisi. Tapi kalau kita kombinasikan dengan melankolis yang dia merupakan sifat yang introvert, pemikir, dan juga sangat mengambil di sekitar, mungkin bisa sedikit menyimbangi sifat dari koleris. Namun sifat sanguinis juga bisa menyimbangi dari kedua sifatnya sendiri, begitu juga dengan sifat pragmatis. Nah, kalau tadi udah ada sifat-sifat atau personality plus yang dipilih sama teman-teman narasumber di sini, aku jadi makin penasaran nih, sebetulnya apa sih yang menjadi cita-cita dari kakak-kakak di sini, yang menjadi impian dan tujuan kakak di sini untuk meraih kesuksesan itu apa sih? Aku mau tanya Kak Maya nih. Sebenarnya Kak Maya nih cita-citanya apa nih? Cita-citanya simpel sih, Kak. Mau membahagiakan orang tua. Mau membahagiakan orang tua. Nah, Ya. mau membahagiakan orang tua itu menurut saya kurang spesifik ya. Menurut Kak Maya nih, gimana sih cara Kak Maya untuk membahagiakan orang tua? Kan bisa aja tuh, mungkin menaikkan orang tua haji dengan gaji kita sendiri, atau mungkin membuatkan rumah orang tua, kan banyak ya Kak ya. Mungkin Kak Maya bisa jelasin apa sih cita-cita Kak Maya dalam tanda kutip membahagiakan orang tua gitu. Ya, kalau saya dalam artian membahagikan orang tua itu pastinya ingin mewujudkan keinginan orang tua. Salah satunya itu pergi haji kayak gitu ya. Karena orang tua pasti semua orang tuh menginginkan yang namanya naik haji, apalagi bersama dengan pasangan. Nah, aku tuh pengen banget menghajikan kedua orang tua, ayah dan ibu kayak gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi cita-citanya, tapi yang lebih benar-benar pengen tercapai itu ya itu menaikkan kedua orang tua. Amin, gitu, amin, amin, amin. Pak tadi kan udah menaikkan orang tua haji nih. Jadi kalau Kak Maya kan dengan menaikkan orang tua haji kan kita juga harus kerja ya, harus kerja betul, cari Kak. uang gitu ya. Mungkin Kak Maya ada nggak sih pekerjaan yang menjadi cita-cita atau pekerjaan yang menjadi motivasi buat Kak Maya dalam menempuh pendidikan saat ini? Kalau sekarang kan sedang proses mencari jati diri, Kak. Jadi untuk ingin ke bidang apa ini masih digali, karena untuk menjadi seseorang yang seperti apa itu kan harus mengetahui potensi diri dulu kayak gitu. Sedangkan kalau saya itu sedang mencari jati diri seperti apa dan apa bakat yang ada di dalam diri saya gitu. Intinya saat ini masih dalam proses kayak gitu, Kak. Oke, berarti saat ini Kak Maya sedang exploring gitu ya. Exploring dirinya mau gimana sih ke depannya, mau pekerjaan seperti apa yang diinginkan, mau cita-cita apa yang harus dicapai dahulu gitu ya. Benar ya Kak Maya? Oke, kalau tadi udah ada Kak Maya, sekarang aku mau tanya Kak Akbar nih. Kak Akbar nih cita-citanya apa sih kalau boleh tahu? Mungkin ya hampir sama sih sama Kak Maya. Yang pertama ya ingin membahagiakan orang tua dan ingin menaikkan haji kedua orang tua sih.
Kalau pekerjaan sendiri Kak Akbar nih pengen kerja apa gitu di masa depan? Kalau pekerjaan sih menyesuaikan sih Kak ya. Kalau sekarang kan ya sama aja sih yang kayak Kak Maya tadi ngomong, mencari jati diri dulu Kak. Nanti tinggal menyesuaikan kita bakatnya di mana, baru nanti bisa mencari Kak. Gitu aja sih. Menyesuaikan rekening gitu ya, kalau cocok Ya, gitu betul. masuk gitu ya, boleh ACC lah gitu. Kalau minimal 2 digit gitu kan boleh ya. Amin. Betul Kak, betul. Oke. Kalau menurut Kak Anin nih, Kak Anin sendiri nih ceritanya apa nih kalau boleh tahu nih? Saya sih lebih ke pengusaha ya, soalnya udah mulai dari sekarang. Di rumah saya bisnis tas sama Oh, ada skincare. usaha nih Kak Anin nih. Iya, benar. Ada usaha apa aja Kak? Eh, tas itu loh, tas anak-anak muda itu loh. Oh, kayak sling Tas bag gitu ya? ciwi-ciwi gitu ya. Ya, tas Tas ciwi-ciwi sih lebih ciwi-ciwi. tepatnya buat cewek ya, Oh ya. Terus seperti itu. selain tas mungkin ada yang lain? Ada tadi skincare ya? Apa-apa Iya, tadi? benar. Jadi apa? Reseller. Benar, reseller. Oh, reseller. Menjadi entrepreneur ya, semoga dengan kan ini kan dimulai dari langkah kecil ya Kak Anin ya. Semua dimulai Iya, dari langkah kecil, dari usaha kecil, nanti kan jadi besar gitu kan, nggak tahu kita ke depannya gimana. Yang penting kan kita tetap berusaha dan semangat aja gitu ya. iya benar. Basicnya ke Kalau pengusaha pekerjaan berarti gitu. benar. Berarti Kak Anin ini memang ingin jadi entrepreneur gitu ya, pengusaha Iya, gitu ya. benar. Gak apa-apa. Nanti pengusaha yang punya kontrakan 10 kamar gitu. Nanti kan tiap Amin, bulan tinggal amin. layah-layah gitu ya di Amin. rumah gitu ya. Bisa kipas-kipas gitu ya. Bisa Setiap kipas-kipas gitu. bulannya kayak gitu. Kipas-kipas uang masuk gitu. Amin. Iya. Oke, kalau tadi udah ada Kak Anin, sekarang aku mau tanya Kak Zulfa nih. Kak Zulfa nih apa nih cita-citanya? Cita-cita saya masuk surga. Ya itu kan yang bukan duniawi ya Mas ya. Saya mau tanya yang duniawi nih. Kalau yang duniawi, sebenarnya kalau kerja gitu, yang pasti itu saya mau jadi pengusaha. Karena bapak saya kan sudah merintis toh. Ya nggak merintis deh, udah di atas, yo masih di lah, nggak bisa lah. Jadi saya mau meneruskan usaha bapak saya. Itu biar bapak saya cuma ngopi di teras gitu, saya kerja. Oke, berarti kan ceritanya memuliakan orang tua ya. Bener nggak Kak Maya? Ini memuliakan orang tua nggak nih? Bener kan? Ya benar banget. Itu memuliakan orang tua. Benar-benar merajakan, mengeratukan orang tua. Anak soleh emang ya. Ya, dari covernya sih anak soleh nih Kak Zulfa, tapi nggak tahu ya kita ya. Iya. Waduh. Ya doa aja Belum jadi beneran tahu. anak soleh Ya, luar doa dalam aja, gitu ya semuanya. Kak ya. Gak cuma covernya doang. Doain aja. Saya remaja masjid Kak. Oh, remaja masjid. Dengar-dengar Kak Zulfa habis pengajian ya kemarin ya Kak ya. Iya, saya ngisi kultum loh, nggak tahu kan kalian. Foto nggak tuh. Oke. Kalau tadi udah aku tanya tentang cita-cita dan pekerjaan yang diinginkan oleh teman-teman di sini, sekarang aku mau tanya tentang karisma. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu apa itu karisma, dimulai dari Kak Anin mungkin. Menurut Kak Anin, karisma itu apa sih? Karisma itu kayak sesuatu yang dipancarkan dari dalam diri kita, dan itu bisa kita bentuk sendiri, dan itu bisa dari lahir. Nah, karisma itu cenderung sifat kepemimpinan ya. Cocoknya itu untuk cowok. Kebanyakan cowok itu udah memiliki karisma dari lahir. Seperti itu. Oke, berarti karisma itu bisa dibentuk, bisa dari diri sendiri gitu ya. Dan lebih banyaknya condongnya karisma itu dimiliki oleh laki-laki. Kalau tadi udah ada jawaban dari Kak Anin, sekarang aku mau tanya ke Kak Zulfa. Kak Zulfa, apa sih karisma menurut Kak Zulfa? Sama Kak, kalau karisma itu lebih ke cowok ya, aura cowok gitu. Kalau inner beauty kan lebih ke cewek, kan beauty toh,
Itu kecantikan yang terpancar dari hati, sikap, dan jiwa. Ngomong-ngomong, Kak Zulfa ini luar biasa loh, sudah dapat menjawab pertanyaan yang bahkan belum saya ajukan gitu. Ini baru Waduh, mau saya ajukan iya. di pertanyaan selanjutnya, tapi udah bisa dijawab. Berarti Kak Biasa. Zulfa ini punya indera keenam yang bermain sangat gitu ya. Punya insting Kak, insting pasangan. Punya Kan gimana kalau instingnya ada karisma keren. kan ada inner beauty-nya kayak gitu. Oh Insting gitu. pasangan gitu ya Kak. Harus sepaket gitu ya. Iya Kak. Oke. Oke, kalau Kak Maya nih, menurut Kak Maya apa sih karisma? Kalau karisma bagi saya yang pastinya karisma itu lebih ke aura laki-laki ya, pesona banyak ya. Banyak yang mengatakan kalau karisma itu bawaan dari lahir, tapi sebenarnya karisma itu bisa dibentuk. Cara membentuk karisma itu seperti apa sih? Salah satunya itu mulai dari diri sendiri dulu, memperbaiki diri sendiri, memperbaiki tutur kata kepada orang lain, bagaimana bertutur kata kepada yang lebih dewasa, seumuran, dan yang di bawah umur kita, kayak gitu. Dan yang pastinya, seorang yang berkarisma itu tuh harus diperbaiki dari penampilannya. Karena orang tuh kan melihat, pertama kali yang dilihat itu kan penampilannya. Penampilan itu adalah bentuk kepribadian seseorang. Kalau orangnya rapi nih, penampilannya rapi nih bisa dikira-kira nih, berarti orangnya kayak gini. Orangnya berarti bisa dibilang kayak berambisi, terus kayak dandan-dandanan pengusaha, orang rapi tuh kayak gini. Jadi punya penilaian tersendiri kayak gitu. Yang karisma. Jadi kalau bisa diibaratkan nih, menurut Kak Maya, first attempt itu penting banget ya Kak. Kalau first impression kita ke orang lain itu jadi penting banget gitu. Jadi kita juga bisa sadar gimana cara kita berpenampilan, berpakaian, berattitude di depan orang lain juga gitu ya Kak. Iya benar banget Kak. Oke. Kalau menurut Kak Akbar nih, menurut Kak Akbar gimana atau apa sih karisma itu? Kalau menurut pendapat aku ya Kak ya, tentang karisma itu ya umumnya dimiliki oleh seorang pria sih ya. Karena karisma ini kan sebuah pancaran kewibawaan dari dalam diri seseorang gitu Kak. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Akbar. Saya juga setuju dengan teman-teman narasumber di sini bahwa karisma itu memang condongnya ke laki-laki karena berkaitan dengan kewibawaan yang dipancarkan dari seorang manusia. Tadi udah kita bahas tentang karisma yang merupakan sifat yang bisa dibentuk atau sifat yang sudah ada dari lahir. Sekarang aku coba tanya tentang inner beauty yang udah dijawab sama Kak Zulfa tadi. Jadi kali ini Kak Zulfa nggak aku tanyain lagi karena Kak Zulfa sudah menjawab, gitu ya. Oke? Sekarang aku mau tanya Kak Maya nih. Menurut Kak Maya apa sih inner beauty itu? Ya, inner beauty itu menurut saya itu cantik yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Aduh, Dan dalam banget nih, gimana nih? ya dalam banget Kak. Jadi kalau seorang wanita, ini kan dari namanya aja udah beauty kan. Jadi ini lebih ke wanita. Jadi seorang wanita yang mempunyai aura inner beauty kayak gitu, dia yang pastinya ramah terhadap orang lain. Terus selalu memberikan aura-aura positif bagi orang yang di sekelilingnya kayak gitu. Jadi ketika seseorang mungkin bisa menjadi salah satu motivasi bagi orang yang ada di lingkungannya. Dan pastinya seperti karisma tadi, inner beauty itu bisa terlahir dari diri sendiri dan juga bisa kita membentuknya. Salah satu di antara lain itu cara membentuk inner beauty itu kita harus menghargai diri sendiri. Kita harus mencintai diri kita sendiri, dan pastinya kita harus yakin terhadap diri kita sendiri. Karena ya kalau kita tidak percaya akan kemampuan, akan potensi terhadap diri kita sendiri itu bagaimana kita akan menjadikan orang di sekeliling kita itu tuh menjadikan aura yang positif kayak gitu. Jadi pertama kita harus menyayangi diri sendiri dulu Kak, kayak gitu. Oke, kalau dapat ditarik garis merahnya tuh, kalau menurut Kak Maya inner beauty
bagaimana kita menyayangi diri sendiri supaya kita bisa menyayangi orang lain gitu ya. Benar nggak Kak? Boleh nggak nih menyayangi Ya, orang lain? Boleh kan? boleh lah. Pasti itu hal yang lumrah ya. Nah, ini juga nih Kak, buat tambahan nih, kalau selain menyayangi diri sendiri, kita tuh harus percaya diri nih terhadap kemampuan yang ada di dalam diri kita. Otomatis kita harus nggak boleh sedikit-dikit iri dengan kelebihan orang lain. Sedangkan kita tuh buta banget. Kita tuh nggak tahu bahwasanya di dalam diri kita itu tuh punya kelebihan, tapi kelebihannya itu tidak sama dengan orang yang kita lihat itu. Pastinya di setiap diri orang lain tuh punya kelebihan dan potensi bakatnya sendiri-sendiri kayak gitu. Makanya kita itu harus menggali, harus mencari bakat dan potensi kita itu seperti apa. Seperti itu, Kak. Benar banget. Pak tadi udah dari Kak Maya yang mengatakan kalau misalnya inner beauty itu dapat ditempuh dengan cara mencintai diri sendiri. Menurut saya mencintai diri sendiri itu juga bisa dalam berbagai cara ya. Salah satunya adalah merawat diri. Kalau merawat diri kan bisa banyak macam ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan skincare nih. Kita beranjak ke juragan skincare nih dari Wonosobo ya. Menurut Kak Anin nih, menurut Kak Anin gimana nih? Apa sih inner beauty yang Kak Anin ketahui? Ya, sesuai kata-katanya ya, inner beauty. Inner itu dalam, beauty itu cantik. Jadi inner beauty itu kecantikan dari dalam. Contohnya sifat kita, sifat seorang manusia itu seperti apa, gitu. Jadi kita tuh inner beauty itu bisa terbentuk sejak lahir, bisa juga dibentuk sendiri, bisa dibentuk sekarang ini. Jadi setiap manusia itu memiliki inner beauty yang berbeda-beda. Contoh ada yang inner beauty-nya itu dia berperilaku sopan, terus ada yang inner beauty-nya itu suka membantu orang lain. Kan tergantung hati kita yang menggerakkan seperti apa, seperti itu. Bener banget, yang penting niatnya positif ya Kak, jangan ada niat buruk gitu. Iya, benar banget. Oke, tadi udah ada Kak Anin, sekarang aku mau tanya ke Kak Zulfa nih. Kak Zulfa, gimana sih inner beauty menurut Kak Zulfa? Lagi ya Kak. Lagi enggak? Ini kan mungkin Kak Zulfa mempunyai pemandangan atau pemikiran yang berbeda setelah mendengarkan jawaban dari para uhti kita ini. Sekarang jadi sama. Oh, sekarang jadi sama. Mungkin lebih setuju kepada Kak Anin sih. Lah itu inner beauty yang sopan gitu. Lebih ke situ sih. Pokoknya yang penting sopan gitu ya. Iya. Attitude-nya baik gitu kan, nanti inner beauty-nya otomatis insya Allah terpancar ke orang-orang di sekitar. Oke, kalau tadi udah ada Kak Zulfa, sekarang kita lanjut ke Kak Akbar. Menurut Kak Akbar inner beauty itu apa sih? Mungkin sama ya sama teman-teman semua ya Kak ya. Cuman nambahin aja dikit ya. Kalau inner beauty sendiri itu kan ya udah tahu lah ya, kecantikan yang terpancar dari diri kita sendiri gitu kan Kak. Jadi untuk meningkatkan inner beauty itu yang pertama sih ya menyayangi diri sendiri, percaya diri dan menyayangi orang lain gitulah sekitar, dan saling menghargai sesama gitu aja sih Kak. Oke Kak Akbar, terima kasih. Nah, aku setuju banget sama teman-teman di sini, di mana inner beauty itu terpancar kalau kita juga dalam hatinya tuh baik, niatnya baik, tulus gitu ya. Jadi inner beauty itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan juga nggak cuman orang-orang tertentu saja, namun juga kita sebagai manusia yang lain, yang manusia biasa aja itu juga bisa mendapatkan inner beauty dengan cara-cara yang baik pula. Nah, di sini ada nggak sih pengalaman-pengalaman dari narasumber atau teman-teman di sini yang mungkin kalau tadi kan kita membicarakan tentang first impression, di mana kita bisa tahu nih, kalau first impression kan kita bisa tahu, oh orang ini tulus, orang ini fake, atau orang ini punya inner beauty, atau orang ini biasa aja apa bagaimana.
Mungkin teman-teman di sini ada yang mempunyai pengalaman tentang first impression kepada orang lain atau bahkan diri sendiri. Teman-teman di sini mungkin pernah mendapati orang yang Masya Allah, orang ini tulus banget. Terus apa yang mendapati astagfirullahaladzim, orang ini fake banget gitu kan. Macam-macam ya orang ya. Mungkin siapa nih yang punya pengalaman kayak gitu nih? Kak Maya mungkin? Ya nih Kak, kalau saya sih ngambil dari pengalaman ketika dulu di sekolah ya. Di sekolah Dulu di di SMA SMA, apa? Oh, di bangku SMA. SMA, ya. Dulu itu saya melihat guru saya itu dari penampilan juga dari postur tubuhnya yang tegap. Jadi tuh kayak beliau itu seseorang yang benar-benar memiliki karisma kayak gitu Kak. Terlebih beliau itu ternyata itu sebelum saya mengetahui bahwasanya beliau itu tuh bisa jadi motivator kelas. Jadi kesan pertama saya nih, wah beliau ini baru kayak seorang kayak pemimpin ya kayak gitu, baru kayak gitu. Dan ternyata beliau masuk ke kelas saya itu baru tahu nih, wah ternyata beneran ya beliau tuh nggak cuma dari penampilannya aja, dari tegap badannya aja, tapi juga dari wawasan dan cara berbicaranya beliau itu tuh bener-bener berkarisma kayak gitu. Jadi saya mengambil inti tuh, oh berarti orang berkarisma itu tuh nggak cuma dari penampilannya aja ya. Mulai dari dia berjalan, mulai dia duduk pun, bahkan dia berbicara dan kalimat apapun yang dia bicarakan tuh seolah-olah menjadi kata-kata mutiara, menjadi kata-kata motivasi penyemangat kayak gitu Kak. Gitu sih. Dan beliau juga termasuk motivasi saya, orang yang saya bahkan fans kayak gitu, fans sekolah kayak gitu Kak. Nah, setuju banget nih sama Kak Maya kalau misal karisma itu tidak hanya tentang fisik, tidak hanya tentang appearance orang-orang di sekitar kita, namun juga gimana sih orang ini berbicara, gimana wawasan orang ini dan berbicara juga. Jadi jangan sampai tong kosong nyaring bunyinya gitu. Walaupun udah keren-keren, udah dari atas kepala sampai ujung kaki keren, tapi waktu bicara omong kosong doang gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai tong kosong nyaring bunyinya. Tadi ada pengalaman dari Kak Maya, mungkin Kak Anin juga ada pengalaman tentang first impression gitu? Ada sih, tapi lebih ke pengalaman yang agak nggak menyenangkan di hati. Nah, ini yang seru. Yang seru tuh gini. Apa nih Kak? Bisa di-spill dikit nggak agak nih? nyeleneh itu tuh emang lebih seru gitu ya Kak Seru dibahas gitu kayak. ya. Ini tuh cerita waktu SMA sih lebih tepatnya, kan di kelas 2 SMA itu kan pasti ada penentuan kelas 1 kelas 1 SMA itu pasti ada penentuan ketua kelas kan. Nah, itu tuh ada satu anak yang kelihatannya dia tegas, dia pandai memimpin. Nah, itu kan karismanya sudah terpancar. Nah, setelah dia terpilih menjadi seorang ketua kelas, di situ dia bicaranya kasar, nggak pernah sopan, nggak pernah menghargai teman-temannya. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa orang yang berkarisma belum tentu memiliki inner beauty. Seperti itu. Berarti ini kasusnya di mana orang ini memanfaatkan kekuasaan yang dia punya gitu ya Kak ya? Iya benar. Terkadang yang terlihat wow itu belum tentu wow. Setuju banget nih sama Kak Anin nih. Jadi kalau first impression itu kan kalau kita pertama kali ketemu orang ya, jadi jangan langsung mutusin, jangan langsung memberikan kesimpulan, oh orang ini keren, orang ini baik hatinya. Kita harus tahu dulu gimana sih sebetulnya orang ini, jangan langsung, oke, orang ini keren, oke, orang ini memang baik gitu. Iya benar. Oke, berarti ada pengalaman dari Kak Anin, sekarang mungkin pengalaman dari Kak Akbar nih sebagai orang Palembang ya. Gimana nih Kak pengalamannya tentang first impression? Mungkin ada yang baik seperti Kak Maya atau ada yang kurang mengenakan seperti Kak Anin? Gimana ya Kak ya? Saya
sedikit lupa sih kalau soal itu. Kayaknya nggak ada sih malahan. Ini Kak Akbar tuh lempeng-lempeng aja ya hidupnya berarti ya. Ya udah gitu. Menerima orang lain ya udah serah lu deh mau gimana gitu. Yang penting gue kenal baik sama lo, gue ngapa-ngapain gitu ya. Nggak suka mengkritik sih kayak gitu ya Kak ya. Suka Kayaknya mengkritik. nggak suka mengkritik Iya kayak benar. gitu. Benar. Terserah orang lain sih mau ngapain aja gitu kan. Hidup-hidup mereka kan. Itu aja sih. Benar. Yang penting tidak merugikan hidup kita gitu ya Kak ya. Ya jadi kan kita tahu kan kalau orang itu kan sifatnya gini gitu Kak. Oke. Kalau tadi udah ada Kak Akbar yang mungkin lupa gitu ya tentang pengalaman first impression-nya gitu. Kalau Kak Zulfa nih, mungkin ada nggak nih Kak Zulfa? Ada, tak kira tadi udah pas pertama kali masuk SMK Kak. Gimana tuh Kak? Bisa diceritain dikit nggak nih supaya bisa menjadi pembanding gitu? Bentar Kak. Itu ada orang gadis. Enggak ngapa-ngapain sih, cuma dia tuh lewat menolong gitu. Ya enggak menolong sih, yo baik gitu. Kan aku cuma lihat tau pas pendaftaran gitu kawan-kawan. Saya langsung terbukti tau. Ya enggak. Kedengaran enggak kan? Agak kurang jelas Kak Zulfa. Ya, Bisa diulang sekali lagi. Dulu. Halo. Ya toh. Saya itu lihat cewek. Itu loh, dia tuh baik gitu loh. Itu udah. Ya gitu lah. Maya gitu yang bersama ya Kak gitu. Yang saya dengar cuma ya Kak gitu ya. Jadi mungkin bisa diceritain di lain kesempatan ya Kak Zulfa ya. Kayaknya Kak Zulfa agak grogi menceritakan pengalamannya. Mungkin karena apa jangan-jangan yang diceritain ini mantannya di SMK atau mungkin apanya di SMK gitu kan kita nggak tahu ya. Nggak ada ceweknya Kak di SMK masa ini. Oh. Oke, tadi udah first impression dari teman-teman di sini. Aku juga ada satu pengalaman first impression di mana ini pengalaman. Jadi dulu aku merupakan orang yang nggak percaya tentang first impression. Kalau first impression ya udah orang semua baik, orang semua tulus gitu. Tapi setelah kejadian ini jadi sadar gitu bahwa first impression itu penting banget ternyata karena dengan first impression ini seketika tuh jadi kayak punya bayangan orang ini gimana sih gitu. Jadi seperti yang seperti yang aku bilang tadi bahwa first impression itu penting, memang penting. Karena dengan begitu kita bisa menjadi patokan orang ini tuh termasuk orang yang baik, tulus, atau orang yang mungkin lempeng-lempeng aja, atau mungkin orang yang manipulatif gitu. Jadi mungkin teman-teman narasumber di sini mau menambahkan tentang materi-materi yang sedang kita bahas? Ada tambahan nggak nih buat teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan supaya menjadikan podcast ini tuh sebagai podcast yang dapat diambil pelajaran dan hikmahnya. Mungkin dari teman-teman di sini ada kata-kata moto hidup yang menjadi semangat teman-teman dalam menjalankan perkuliahan kita gitu ya. Dalam menjalankan kehidupan yang keras ini gitu. Mungkin dari teman-teman ada nggak nih
Dari Kak Anin nih, motonya tuh apa sih Kak Anin? Bukan moto sih, lebih tepatnya tuh kayak kata-kata. Isako? Kalau Oh, bukan. kalau kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang lain seperti itu. Oke, kalau dari Kak Anin, kalau ingin dihargai maka harus menghargai orang lain. Merupakan kata-kata dari Oktaverina Murti Anindya gitu, sebagai entrepreneur skincare dari Wonosobo. Gitu. Amin. Jadi malu. Amin. Loh, nggak apa-apa loh. Ini merupakan ajang promosi buat teman-teman di sini. Kalau Wonosobo skincare-nya beli ke Kak Anin, kalau ke Wonosobo tasnya beli ke Kak Anin, kan bisa loh menjadi wadah promosi loh. Iya benar. Oke, kalau Kak Akbar nih, apa sih yang menjadi kata-kata atau motivasi atau moto gitu dalam menjalankan kehidupan ini? Gitu. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Kalau aku sih simpel aja sih Kak kata-katanya ya. Tidur untuk bermimpi, bangun dan untuk melanjutkan mimpi. Udah gitu aja sih Kak. Oke, tidur untuk bermimpi, bangun untuk melanjutkan mimpi gitu. Tapi kalau mimpinya yang aneh-aneh jangan dilanjutkan ya Kak ya. Takutnya tuh mengganggu kehidupan gitu. Bener nggak? Mimpi capai kesuksesan. Oh gitu. Oke, berarti mimpi yang baik-baik aja gitu ya. Iya benar sekali Kak. Oke. Kalau Kak Maya nih, ada nggak kata kunci yang menjadi penopang, menjadi motivasi gitu? Ya kalau untuk itu 2 kata. One Apa time, tuh? one choice. Oh, 2 4 kalimat ya berarti one ya. time, one choice. 4 kata. Oh, 4 kata, Jadi 2 kalimat gitu. Oke. iya. Jadi dalam satu waktu itu kita hanya memiliki satu pilihan. Jadi kalau saya itu tuh cepat memutuskan suatu pilihan ya Kak. Walaupun nanti akhirnya juga nanti itu memang kekurangannya orang yang cepat mengambil keputusan tuh pasti nanti ada suatu hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Pasti ya beresiko Kak gitu. Tapi ya kembali ke moto saya itu dalam satu waktu itu hanya ada satu pilihan. Ketika iya, ketika tidak ya tidak kayak gitu Kak. Benar banget, setuju banget sama kawannya, di mana dalam satu waktu hanya ada satu pilihan, karena manusia itu diwajibkan untuk memilih. Nggak bisa nih deket sama ini tapi juga deket sama yang sono, kan nggak bisa, nggak boleh. Iya. Harus boleh jelas dua-dua, harus gitu. salah satu gitu Kak. Harus satu, harus jelas, tidak boleh berada dalam dua kapal yang berbeda. Harus satu kapal, satu tujuan gitu ya Kak ya. Iya benar banget Kak. Oke, kalau Kak Zulfa nih, ada nggak kata-kata kunci gitu, mulai kesuksesan atau jadi penyemangat gitu? Kedengeran nggak Kak? Terdengar. Jelas. Yang bukan moto sih, lebih ke pesan yo. Kan jangan kelemar nanti malah hilang gerus dunia yang keras. Jadi kita harus mengimbangi dunia yang keras, jadi kita harus keras gitu. Semangat. Oke. Oke, semangat. Terus jadi pesan buat kita semua bahwa kita harus semangat juga dalam menjalani perkuliahan dan juga kehidupan kita gitu ya. Oke, karena waktunya sudah cukup ya. Mungkin sampai di sini dulu podcast Bintang-Bintang Sukses kali ini dengan tema Self Evaluation to Success. Di sini ada Kak Maya, Kak Anin, Kak Zulfa, dan Kak Akbar. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas jawaban-jawabannya yang sangat luar biasa. Sama-sama. Pokoknya sampai ketemu di podcast selanjutnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.